Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syifa Nabila Putri, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Naila Pinka, absen 27 dari kelas 12 MIPA 2. Saya Nurmalihah, absen 28 dari kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Pramesty Dujanti Pamukas dari 12 IPA 2, nomor absen 29. Nama saya Muhammad Redi Rustaman, kelas 12 MIPA 2, absen 25, dan kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Reka Amelia, nomor absensi 30. Satu, hakikat, hak, dan kewajiban warga negara. Warga negara merupakan penduduk negara yang berdasarkan tempat lahir, keturunan, dan sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai warga dari negara tersebut. Hak sendiri memiliki pengertian, yaitu segala sesuatu yang didapatkan atau diperoleh. Hak warga negara merupakan seperangkat hak dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai warga dari negara itu. Ada beberapa macam hak, yaitu 1. Hak legal, 2. Hak moral, 3. Hak khusus, 4. Hak umum, 5. Hak positif, 6. Hak negatif, 7. Hak individual, 8. Hak sosial. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara merupakan segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kewajiban mutlak. 2. Kewajiban umum. 3. Kewajiban khusus. 4. Kewajiban positif. 5. Kewajiban primer. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Pancasila menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hak dan kewajiban warga negara ini dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila, 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, dan ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar hakikatnya merupakan nilai yang terdapat di dalam kelima sila Pancasila dalam bentuk asli atau yang pokok yang belum dikaitkan dalam hal lain, yaitu ketuhanan atau sila pertama, kemanusiaan atau sila kedua, persatuan atau sila ketiga, kerakyatan atau sila keempat, dan keadilan atau sila kelima. Nilai-nilai dasar ini tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Karena itu, pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan norma dasar yang menjadi sumber hukum tertinggi. Nilai dasar Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. 2. Membina kerjasama dan kerukunan hidup dengan sesama pemeluk agama. 3. Mengakui kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing. Nilai dasar Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui bahwa manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban sama. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan dengan kejujuran. Nilai dasar Pancasila Persatuan Indonesia. 1. Bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. 2. Menjunjung persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, membina kerjasama dan kerukunan hidup dengan suku lain yang ada di Indonesia. Nilai dasar pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan dan membuat keputusan. 2. Menghormati serta menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah. 3. Keputusan diambil dengan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai dasar pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Berusaha mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial. 2.
mengusahakan terciptanya kesejahteraan bersama. Ketiga, bersikap adil kepada instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan nilai yang terkait dengan nilai Pancasila sebagai arahan, kebijakan, strategi, serta terkait pula dengan lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai ideologi Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pengamalan praktis inilah akan tampak apakah penjabaran nilai-nilai ideologi Pancasila itu sesuai atau tidak dengan perkembangan zaman, iptek, dan serta dinamika masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hubungan hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Beberapa bentuk kewajiban negara terdapat terhadap warganya yang merupakan hak warga negara, yaitu 1. Mensejahterakan dan memakmurkan warganya. 2. Melaksanakan ketertiban. 3. Melaksanakan pertahanan keamanan warganya. 4. Menegakkan keadilan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Jadi, hubungan antara warga negara dan negara pada umumnya meliputi 3 hal, yaitu peran, hak, dan kewajiban. Yang dimaksud peran di sini merupakan tugas yang dilakukan sesuai dengan status masing-masing warga negara. Secara teoritis, status warga negara ini meliputi 4 hal, yaitu status pasif, status aktif, status negatif, dan status positif. Sedangkan hak dan kewajiban merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan karena hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Dengan kata lain, seseorang akan mendapatkan haknya apabila telah memenuhi kewajibannya. Contohnya, seorang pegawai akan mendapatkan gajinya apabila telah memenuhi pekerjaan sebagai kewajibannya. Di Indonesia, hubungan antara warga negara dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara warga negara dan negara digambarkan dengan baik dalam peraturan mengenai hak dan kewajiban, baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Salah satu contoh hak dan kewajiban warga negara terhadap negara yaitu mematuhi aturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah, dan salah satu contoh hak dan kewajiban negara terhadap warganya yaitu mensejahterakan dan memakmurkan warganya. 4. Contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan mendapatkan perlakuan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sedangkan pengingkaran kewajiban warga negara adalah proses cara perbuatan mengingkari. Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Pelanggaran hak warga negara. 1. Proses penegakan hukum belum optimal. 2. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. 3. Semakin merebak kasus pelanggaran HAM. 4. Banyak terjadi kekerasan mengatasnamakan agama. 5. Tingginya angka putus sekolah. 6. Eksploitasi pada anak. Dan 7. Pelanggaran hak cipta. Contoh pengingkaran kewajiban negara. 1. Melakukan aksi terorisme. 2. Membentuk gerakan separatisme yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. 3. Tidak menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi dan dasar negara.
4 membuang sampah sembarangan, 5 melanggar lalu lintas, 6 merusak fasilitas negara, dan 7 tidak membayar pajak kepada negara. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Proses penegakan HAM dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara adalah mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan penginginan kewargaan negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus. Satu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengoptimalkan peran-peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, lembaga Ombudsman, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak, penegakan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban negara. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Kesimpulan dari bab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, secara singkat, warga negara itu dapat diartikan sebagai suatu penduduk yang tinggal di suatu negara yang berdasarkan keturunan ataupun kelahiran yang memiliki kewajiban dan juga hak yang penuh sebagai warga negara tersebut. Sedangkan hak itu dapat diartikan sebagai kebenaran atau milik atau juga kekuasaan untuk memperoleh ataupun memilih sesuatu. Nah, hak sebagai warga negara itu dapat dibedakan menjadi 8. Yang pertama itu ada hak legal, ada hak moral, lalu ada hak positif, hak negatif, hak individu, hak kelompok, dan juga ada hak umum, dan juga ada hak khusus. Lalu ada kewajiban. Kewajiban itu secara singkat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya tersebut. Nah, kewajiban sebagai warga negara itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada kewajiban mutlak, ada kewajiban positif, ada kewajiban primer, ada kewajiban publik, dan ada kewajiban universal atau umum. Nah, hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua itu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Lalu yang ketiga itu adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Nah, hak dan kewajiban warga negara sebagai nilai dasar Pancasila itu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu ada hak ketuhanan, yang kedua hak kemanusiaan, yang ketiga itu hak kepersatuan, yang keempat itu hak kerakyatan, dan yang kelima itu adalah hak keadilan. Nah, semua hak tersebut itu tercantum dalam Undang-Undang tahun 1941. Nah, pembukaan undang-undang itu merupakan norma dasar yang menjadi hukum tertinggi di suatu wilayah yaitu Indonesia.
Kedua itu ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini merupakan nilai yang sesuai dengan Pancasila yang berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan arahan, atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pancasila. Lalu yang kedua itu ada, tiga itu ada nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan nilai-nilai yang berada di lingkungan sehari-hari. Misalnya itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bernegara. Nah, lalu ada yang dimaksud dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban sebagai warga negara ini itu terjadi apabila suatu warga negara itu tidak memperoleh hak dan kewajibannya itu yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Nah, pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban sebagai warga negara ini itu biasanya terjadi apabila warga masyarakat itu memiliki sifat egoisme, di mana mereka itu lebih mementingkan haknya dibandingkan dengan kewajibannya. Akibatnya kewajiban menjadi tertinggal. Nah, hal tersebut itu dapat dihindari apabila kita dapat menghindari faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran terhadap kewajiban sebagai warga negara tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.